Video ini ada saldo dana gratis sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang jika video ini tembus 100 like kurang dari 48 jam. Syaratnya, like dan komen positif di video ini, tonton video ini minimal 3 menit, subscribe channel ini, dan tulis Instagram dan nomor dana kalian di kolom komentar. Pemenang diumumkan di postingan komunitas channel ini dan sosial media. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian masih setia menonton video-video di channel ini. Dan perkenalkan, nama saya Kevin, dan di channel ini saya akan berbagi dan membahas seputar tips and trik tentang digital marketing, internet marketing, dan gimana caranya menghasilkan uang dari internet. Dan juga sedikit beberapa video-video hiburan juga ya teman-teman. Dan jika lo ada kesalahan dalam berbagi ilmu, saya mohon maaf karena di sini kita juga masih sama-sama belajar. Oke, nggak usah bertele-tele lagi, kita langsung aja ke videonya sesuai judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah DC Aku Laku itu ada di kotanya apa enggak? Nah, pertanyaan seperti ini biasanya itu diajukan oleh orang-orang yang saat ini sedang khawatir dan sangat takut akan didatangi DC atau debt collector dari pinjaman online karena mereka gagal bayar atau mungkin telat bayar ataupun gagal untuk membayar, teman-teman. Nah, sekarang yang sering ditanyakan, apakah ada DC di kotanya dan kapan DC itu bakal datang ke rumah untuk menagih pinjamannya, teman-teman. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui, teman-teman, untuk khususnya Aku Laku ini, debt collectornya untuk di Pulau Jawa itu sudah hampir menyebar ya, teman-teman. Sudah hampir menyebar ke seluruh kota. Memang untuk jumlahnya itu memang tidak banyak atau merata ya di tiap-tiap masing-masing kota. Jadi di kota besar itu bisa jadi ada 10 orang atau 20 orang, di kota-kota kecil itu paling cuma 1 atau 2 saja, teman-teman. Jadi yang jelas ada. Nah, perbedaannya di sini adalah beberapa lamanya mereka akan menagih. Biasanya pada umumnya di kota-kota besar itu umumnya sekitar 90 hari atau 3 bulan ya, teman-teman. Seperti aturan OJK itu nggak boleh menagih ketika sudah lebih dari 90 hari, tapi pada kenyataannya setelah 90 hari masih banyak pinjol yang menagih. Nah, mungkin langkah untuk mendatangkan debt collector ke rumah adalah langkah terakhir bagi pinjol agar teman-teman yang melakukan gagal bayar di pinjaman online Aku Laku ini bisa segera membayar hutangnya, teman-teman. Jadi misal kalian di kota kecil, ya mungkin agak pelosok gitu, tetap kalau ada DC yang datang tapi paling cuma 1 DC-nya. Nah, kalau DC cuma 1 ini biasanya itu kadang juga sampai 1 tahun pun belum didatangi juga, teman-teman. Karena banyak banget nih kasus-kasus juga yang sudah sampai 1 tahun tapi dia tidak didatangi oleh debt collector. Nah, ini bisa jadi memang di daerah itu sangat banyak yang gagal bayar dan tentunya juga mungkin di situ mergenya juga ada 1, jadi ya bergantian gitulah, teman-teman. Akan diprioritaskan seberapa lama kalian terlambat dan paling penting adalah nominal pinjaman kalian, teman-teman. Jadi kalau nominal pinjaman kalian masih di bawah 500.000, tentu saja mungkin tidak akan diprioritaskan untuk datang, paling hanya ditelepon dan di WA dan diteror-teror saja, teman-teman. Nah, jika kalian sampai berjuta-juta itu kemungkinan bakal didatengin, misalkan di kota kalian nggak ada DC-nya, sekalipun akan didatangi dari DC terdekat dari kota kalian, teman-teman. Pastikan di sekitar kalian mungkin ada di kota-kota yang lebih besar ya. Ya, sekitar situ nah. Pasti akan didatangkan dari situ. Sebagai contoh misal mungkin di daerah Gresik atau mungkin daerah Madiun atau Pacitan, itu kemudian akan didatangkan dari Surabaya. Nah, seperti itulah contohnya, teman-teman. Sekarang yang perlu saya tekankan di sini adalah bukan masalah kapan dan enggaknya, teman-teman, tapi siapkanlah mental kalian ketika DC itu datang. Sekarang anggap saja DC itu pasti ada di kota kalian. Nah, sekarang yang kalian pikirkan adalah bagaimana cara menghadapi atau mengatasi debt collector ini ketika datang ke rumah kalian, teman-teman. Hanya ada satu tips yang paling ampuh untuk kalian bagaimana kalian bisa menghadapi dengan berani para debt collector itu, teman-teman. Yaitu kalian paham betul apa itu hukum perdata, hukum piutang. Jadi kalau kalian mengerti hukum dan kalian berhadapan dengan DC Aku Laku yang notabene ini memang sudah diakui negara dan bukan sebuah pinjol ilegal,
Aku Laku itu sudah resmi dan terdaftar di OJK juga sebagai paylater ya, bukan pinjaman online. Jadi kalau kalian cek di daftar aplikasi finansial teknologi, aplikasi pinjaman online mungkin Aku Laku nggak ada, tapi Aku Laku ini tetap terdaftar di OJK sebagai lembaga keuangan, teman-teman. Sekarang kalian pahami betul apa itu hukumnya, bagaimana hukum menagih, kemudian apa itu juga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh DC ketika datang ke rumah kalian, dan kemudian bagaimana cara menagihnya, apa resikonya, kemudian kalian baca pasal-pasalnya, kalian bisa dapatkan semua itu secara googling ya teman-teman. Kalian dapatkan di internet sudah banyak sekali hukum hutang piutang, kalian luangkan saja waktu beberapa menit untuk membaca itu. Nah, saya yakin kalian bakal lebih tenang karena kalian tahu apa saja hukum-hukumnya dan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Dengan begitu, tentu saja debt collector akan segan kepada kalian karena kalian mempunyai intelijen yang lebih tinggi dibandingkan mereka, teman-teman. Jadi mereka nggak akan bisa seenaknya atau semena-mena mengancam kalian. Karena beberapa teman-teman di luar sana ini menjadi korban ancaman-ancaman DC dan panik sendiri sehingga mereka secara tidak sadar menunjukkan ketakutan mereka kepada debt collector, dan ini sangat mengganggu kehidupan kita ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga kalian yang bertanya-tanya berhenti mulai sekarang berpikiran bahwa kapan DC datang, mulailah untuk mempelajari apa itu hukum boleh dan tidaknya sebuah aplikasi pinjaman online. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekedar informasi, video ini dibuat bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi. Tidak dijamin bisa berhasil menggunakan metode di atas. Semuanya kembali ke syarat dan ketentuan aplikasi atau website serta penggunaannya. Beberapa foto, video, dan informasi hanya ditujukan sebagai ilustrasi penyampaian agar lebih mudah dalam penjelasannya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.